Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi sendiri terdiri atas 47 kecamatan. Hal ini berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi memiliki karakteristik dengan ciri geografis utama, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, dataran rendah berupa pantai, kawasan taman nasional, kawasan geopark, kawasan lindung dan konservasi sebagian bagian dari potensi kewilayahan Kabupaten Sukabumi. Hal ini berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat. Dengan kondisi geografis yang demikian, menyebabkan kabupaten ini rentan dengan bencana alam. Gempa bumi sering menyebabkan kerusakan habitat, gangguan populasi fauna, dan degradasi ekosistem hutan, terutama di kawasan penting seperti Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang terintegrasi dengan konservasi, yakni pemulihan ekosistem yang rusak melalui reboisasi dan penanaman vegetasi lokal pasca gempa. Kemudian, peningkatan pengawasan dan pengelolaan hutan lindung untuk mencegah kerusakan lebih lanjut akibat bencana, dan mengedukasi masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan sebagai penyangga bencana, serta pemantauan wilayah rawan gempa dengan teknologi untuk mendeteksi resiko dini terhadap ekosistem. Melalui langkah ini, pemerintah berupaya mengurangi dampak gempa bumi sekaligus melestarikan kekayaan flora dan fauna di Sukabumi. Untuk mengurangi kerusakan ekosistem akibat bencana yang terjadi, pemerintah Sukabumi juga melakukan beberapa mitigasi bencana alam. Yuk simak podcast kami. Halo teman-teman bencana, selamat datang di podcast kita kali ini. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Nanda. Tapi di sini aku nggak sendirian, di sini aku bersama teman-teman aku yang lainnya. Boleh teman-teman bisa perkenalkan dirinya? Halo, aku Fatia. Halo, aku Kansa. Halo, aku Nadif. Halo, aku Prima. Nah, ngomong-ngomong, kita semua berasal dari mana nih? Kalau aku dari Bandung. Kalau aku sih dari Jakarta. Aku juga sama dari Jakarta. Beda tipis, Bekasi dong. Kalau aku dari Sukabumi nih teman-teman. Wah, Sukabumi nih, pas banget, kebetulan banget. Tahu nggak sih kalau Sukabumi itu sering disebut dengan daerah yang rawan bencana, bener nggak? Bener banget, Sukabumi itu ada di jalur gempa, terus juga sering banget banjir sama longsor, terutama di daerah-daerah perbukitan loh. Wah, serem juga ya. Tapi kan Sukabumi tuh luas tuh. Kalau ngomongin bencana, apa aja sih yang paling sering terjadi? Biasanya sih longsor, apalagi kalau udah musim hujan, gempa, lumayan sering dirasain karena dekat sama zona patahan. Plus juga ada banjir di wilayah-wilayah tertentu. Jadi penasaran, pemerintah daerah sana udah ngapain aja sih buat mitigasi bencananya? Mitigasinya sih cukup banyak ya, selain salah satunya mereka bikin early warning system buat banjir di longsor. Terus ada pelatihan buat masyarakat supaya lebih siap kalau ada bencana. Masih banyak tuh yang bisa perlu ditingkatkan, kayak koordinasi sama warga di desa-desa terpencil. Kalau dari sisi masyarakat, respon mereka gimana? Pada aware nggak sih sama hal-hal kayak gitu? Sebenarnya sih udah mulai aware ya, apalagi yang pernah ngalamin langsung. Tapi di beberapa tempat masih ada yang kurang perhatiannya sama bahayanya. Kayak masih banyak tuh banyak yang buang sampah sembarangan, jadi mengalami banjir. Jadi solusinya itu sepertinya harus dua arah ya. Dari sisi pemerintahnya juga jalan dan masyarakatnya juga aktif. Bener banget tuh, penting banget buat edukasi berkelanjutan. Ngomong-ngomong, apa kita bisa bantu juga ya? Misalnya dari hal kecil-kecil gitu. Kayaknya bisa nggak sih, kayak kita tuh bisa nge-share informasi tentang mitigasi bencana di media sosial. Terus kalau kita nanti main ke Sukabumi, ya kita juga bantu menjaga lingkungannya, kayak jangan buang sampah sembarangan. Iya benar. Mulai dari diri kita sendiri dulu nih, biar makin banyak yang sadar sama pentingnya mitigasi bencana. Wah, jadi kan Kabupaten Sukabumi ini termasuk ke daerah rawan bencana ya, terutama gempa gitu. Bahkan tahun-tahun terakhir ini aku sering banget tuh dengar terjadi gempa di sekitar sana. Iya, aku juga pernah baca kalau di Sukabumi itu kan emang dekat zona subduksi lempeng tektonik ya.
Jadi wajar banget kalau sering ada gempa. Tapi pas aku cari tahu soal mitigasi bencananya, ternyata masih banyak loh yang kurang optimal, terutama dari sisi edukasi Di dalam masyarakat. pasal 6 UU nomor 99 tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi juga dijelasin situ gimana kewilayahan Kabupaten Sukabumi. Oh iya sih, jadi emang faktor wilayah juga yang membuat Kabupaten Sukabumi itu rawan sama bencana alam, terutama gempa bumi loh. Kalian tahu gak sih Kabupaten Sukabumi juga baru-baru ini terkena gempa loh. Oh iya, aku pernah denger sih itu waktu bulan Oktober kemarin kalau nggak salah. Sebetulnya di Sukabumi itu udah ada regulasi yang mengatur soal mitigasi bencana, kayak Perda nomor 2 tahun 2019 tentang penanggulangan bencana. Tapi kayaknya implementasinya tuh belum terlalu maksimal. Padahal regulasi itu udah bagus tau, termasuk soal kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiagaan masyarakat. Betul banget, hukum lingkungan juga ngasih dasar hukum yang kuat untuk mitigasi bencana. Misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu pasalnya itu mewajibkan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan mempertimbangkan risiko bencana. Jadi kalau ada pembangunan harus dipastikan aman dari risiko bencana gempa. Iya, tapi masalahnya kan seringkali pembangunan di daerah rawan gempa gak sesuai aturan. Misalnya banyak bangunan yang nggak tahan gempa atau nggak sesuai standar teknis. Itu kan jelas melanggar regulasi, tapi pengawasannya minim. Nah ini sih yang bikin aku mikir, kalau gitu apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk membantu memitigasi bencana di Sukabumi? Menurut aku, langkah pertama itu edukasi. Masyarakat di sini tuh banyak yang belum paham soal langkah-langkah penyelamatan kalau ada gempa. Misalnya gimana evakuasi yang benar atau cara mengenali tanda-tanda awal. Kita bisa bikin program penyuluhan di desa-desa yang rawan gempa. Bener banget tuh, setuju banget sama yang dikatain sama Kansa. Aku juga kepikiran untuk ngajak pemerintah daerah lebih serius melibatkan mahasiswa dan masyarakat setempat juga ya pastinya. Kita bisa bantu bikin peta risiko bencana atau memanfaatkan teknologi buat deteksi dini gempa bumi. Kan sekarang udah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang bisa dikembangkan juga sama kita untuk kebutuhan tersebut. Nah, bagus banget idenya. Apalagi Sukabumi udah punya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Kalau kita kerjasama, misalnya bantu sosialisasi regulasi kayak Perda nomor 2 tahun 2019, tadi masyarakat bisa lebih sadar hukum. Mereka jadi tahu hak dan kewajibannya dalam mitigasi bencana. Aku setuju, kita juga harus dong pemerintah daerah lebih tegas dalam menegakkan hukum soal bangunan tahan gempa. Kalau semua bangunan di Sukabumi dibangun sesuai standar, dampak gempa bisa lebih kecil loh. Oh iya, aku pernah dengar kalau ada program nasional tentang tata ruang berbasis risiko bencana, itu bisa kita usahakan untuk diterapkan di Sukabumi. Menarik sih, jadi intinya kita tuh harus fokus di dua hal. Yang pertama itu edukasi masyarakat dan juga penguatan regulasi. Kalau dipikir-pikir, kita bisa mulai dari hal kecil kayak bikin konten edukasi tentang mitigasi gempa. Misalnya kita bisa bikin infografis atau video singkat tentang apa yang harus dilakukan ketika gempa bumi itu terjadi. Bener banget. Kita juga bisa kerjasama sama masyarakat setempat. Mereka pasti lebih paham kondisi di lapangan. Misalnya nih, daerah mana aja yang paling rawan atau masyarakat mana yang paling butuh edukasi. Iya, dan jangan lupa soal sekolah juga. Kita bisa ajak sekolah-sekolah di Sukabumi untuk bikin simulasi bencana, terutama gempa bumi ya. Karena kan anak-anak sekolah itu termasuk kelompok yang rentan ya. Jadi penting banget mereka tahu apa yang harus dilakukan sebelum kalau ada gempa tersebut terjadi. Dan yang terakhir, kita harus pastikan suara kita sampai ke pemerintah. Bisa lewat audiensi atau diskusi publik. Kita sampaikan podcast tentang bencana alam di Kabupaten Sukabumi. Kalau mitigasi bencana ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi butuh partisipasi semua pihak. Tapi pemerintah juga harus serius menjalankan regulasi. Jadi kita ngebahas yang serius banget nih. Tapi coba deh bayangin kalau bencana datang, kita gak siap. Itu sama aja kayak ujian dadakan, rasanya bingung, panik, ujung-ujungnya takdir. Padahal bisa diantisipasi loh. Iya bener kan, kalau udah tahu daerah rawan bencana, mestinya kita udah mulai siap-siap, punya rencana evakuasi, tahu jalur aman, dan jangan lupa bawa barang-barang penting. Sama, ya masa lupa bawa handphone, siapa tahu nih pas evakuasi butuh nge-story terus viral.
Tapi guys, itu bercanda ya. Yang paling utama ketika gempa bumi terjadi atau bencana terjadi itu kita harus fokus sama diri sendiri untuk menyelamatkan diri. Setuju, tapi serius, mitigasi itu kunci. Jangan cuma berharap semoga nggak terjadi, tapi nggak ada persiapan. Ini tuh PR buat kita semua, terutama buat warga Sukabumi yang emang tinggalnya tuh di daerah yang rawan. Mulai dari sekarang, cek deh rumah aman nggak, masyarakat udah paham belum sama langkah mitigasinya. Terus jangan lupa aktif cari info dari pemerintah. Iya betul banget tuh. Jadi buat teman-teman yang lagi pada dengerin, jangan lupa ya mulai peduli sama lingkungan sekitar. Karena bencana itu nggak pilih-pilih korban tahu. Mau kita siap atau enggak, ya kalau datang aja. Nah biar kita lebih siap, langkah-langkah mitigasi yang tadi kita dibahas dari awal tadi bisa banget jadi buat perlindungan diri kita sendiri maupun keluarga kita. Nah, benar, kalau kita siap, setidaknya rasa panik dan bingung bisa diminimalisir. Ingat, mitigasi itu bukan sebuah urusan pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Jadi, jangan nunggu ada bencana baru sadar pentingnya. Yuk, mulai peduli dari sekarang. Dan yang paling penting, tetap tenang walau bencana datang. Panik boleh, tapi jangan sampai lupa langkah yang udah dipelajari. Yang penting, selamat dulu, urusan lain. Ngomong-ngomong mengenai bencana yang telah terjadi di Kabupaten Sukabumi tadi, apakah ada langkah yang diambil oleh pemerintah daerahnya? Ada yang tahu nggak sih tentang hal yang kayak gitu-gitu? Ada dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Sukabumi juga akan menyediakan layanan informasi melalui media center serta pencatatan data logistik di kantor BPBD. Dengan demikian diharapkan proses bantuan dan pemulihan pasca bencana dapat berlangsung secara terorganisir. Selain itu, pemerintahnya sendiri sudah mengambil langkah-langkah seperti evakuasi warga terdampak, pembersihan aliran sungai dan drainase, pendirian posko darurat, serta pemberian bantuan kesehatan dan kebutuhan dasar bagi korban bencana. Nah, kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ada gempa. Kayak berlindung di bawah meja, lindungi kepala kita, siapin alat-alat keselamatan dan obat-obatan. Dan juga harus tahu tuh jalur-jalur evakuasi dan lokasi zona aman di sekitar lingkungan setempat. Benar tuh, lindungi diri dengan berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang mungkin jatuh dari pecahan kaca. Oh iya, jangan pakai lift atau eskalator dan gunakan tangga darurat. Jauhi juga tiang atau pohon, sumber listrik dan atau gedung. Kalau setelah gempa terjadi, waspadai juga tuh kemungkinan terjadinya gempa susulan. Apalagi orang-orang yang tinggalnya di daerah pesisir pantai, hati-hati juga kemungkinan terjadinya tsunami setelah bencana gempa bumi. Hindari juga daerah-daerah yang rawan longsor. Dan juga harus tetap update mengenai informasi-informasi tentunya dari sumber yang resmi ya, seperti BNPB, BMKG, BPBD, dan hati-hati tuh sama berita-berita hoax, apalagi yang nyebarin karena FOMO. Oh iya, ternyata dengan keadaan Kabupaten Sukabumi, ternyata pemerintahnya juga sudah mempersiapkan mitigasi dan regulasi tentang bencana tersebut. Oke nih, mungkin ya guys segitu aja obrolan kita kali ini. Yang penting itu tetap waspada dan tetap peduli, dan pastinya juga jangan lupa makan biar paniknya nggak kelamaan. Iya tuh, jangan sampai panik cuma karena lapar. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa jaga kesehatan